semuaan kayak anak menentukan. Cukup ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ila hadarati Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Nangaran Mustafa itu keajaiban nabi-nabi yang terdahulu sampai sekarang. Nangaran Rasulullah itu ada sampai saat ini. Nampak suruh iblis ada sampai saat itu. Pasuruh jin ada sampai saat itu. Kita aja yang kata bujur-bujur mengenali. Amun ikam bilang makamku ada Rasulullah. Tapi kalau ikam mencari Muhammad, kada usah mencari kemana-mana. Terus lagi, kalau kamu mencari hadiratil muntaha, kada usah kemana-mana. Nah, namun naik ke atas langit yang ke-7, kada usah kemana-mana. Bisa lah ke sana, bisa. Bisa lah mengenal sana, bisa. Ke alam firman Tuhan di mana? Hadiratil muntaha. Surah Yasin turunnya dari di mana? Di hadiratil muntaha. Nah, rukun sembahyang 13 takara di mana dapatnya? Naik 7, turun 6, jumlah 13. Di mana memperoleh kalimat kata subhana bi aqla wa bihamdi? Karena sesuatu penglihatan. Orang masuk neraka, turun api neraka, kemudian Nabi menyebutnya mudah-mudahan mereka itu terbangkit dari siksa api neraka. Terucap adalah subhana bi aqla wa bihamdi. Terjadilah bacaan untuk sembahyang tadi. Bapak ibu kita. Masalah ibu bapak jangan dimasukkan dulu. Nanti tersambah ibu bapak. Iya, karena di Isra itu tidak ada menemukan ibu bapak. Hanya menemukan para malaikat dan nabi-nabi. Nah, itu langit keberapa itu ada nabinya. Di saat Nabi Isra melewati tempat kedudukan Nabi kita tadi disambut oleh para nabi yang terdahulu itu dengan salawat dibe. Nah, disambut sampai ke hadiratil muntaha. Itu siapa yang ada di sana? Di situ ternyata adalah malaikat 10 kali 1 juta malaikatnya. 10 kali 1 juta, satu berarti 1 juta. 10 kali 1 juta. Arti 1 juta itu artinya kada terhitung lagi, nah saking banyaknya. Nah, disitulah tempat perkumpulan para malaikat. Kemudian malaikat menyambut kepada Nabi tadi dengan marhaban ya nur ini. Nah, di sana. Lalu kemudian selesai itu duduk kembali, kemudian ceramah mereka itu berzakarah antara malaikat dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat sama malaikat dan kepada Nabi dan Rasul tadi di sana menyaksikan perjanjian para malaikat. Apabila di bumi nanti, jangan pun antara manusia di bumi yang salah, malaikat pun apabila salah maka akan dilaknat. Nah, maka turunlah ayatnya di dalam surah Yasin, jahannamul lati kuntum tu'adun. Nah, jangan pun antara manusia yang bersalah di bumi, malaikat pun salah tetap dimasukkan ke api neraka jahannam. Nah, itu. Jadi surah Yasin yang ditemukan di hadiratil muntaha itu. Kemudian Nabi turun kembali, itu nemukan namun Nabi lagi, terus sambut lagi, dan Nabi lalu bertanya, apa gerangan mereka itu? Malaikat yang mengikuti Nabi tadi mengatakan, kita terus saja jangan hiraukan, mereka itu adalah pengikut setan, pengikut iblis, pengikut jin. Itu kita terus saja ke bumi. Nah, kemudian Nabi terus ke rukun ke-12 itu adalah salam. Nah, salam itu adalah membuka pintu surga, karena pintu surga di sana itu pintu itu hanya satu, belum lagi dikatakan bahwa itu pintu surga, belum dikatakan itu pintu neraka. Setelah terbuka maka kepastiannya, maka pastilah pintu neraka, pastilah pintu surga. Nah, kenapa pintu surga dan neraka itu cuman satu saja?
Nah, makanya contohnya Baitullah cuma satu pintu. Nah, apabila kabar baik nang kabar nang kula jalani tadi benar, maka di dalam pintu surga ini adalah surga. Jadi pintu aja itu belum lagi pintu surga belum neraka. Apabila sudah terbuka itu ketahuan pintu surga atau neraka. Apabila benar perjalanan tadi, maka dibuka pintu ini, maka surgalah di dalamnya. Lalu kamu apabila salah nang kujalani tadi Nabi, artinya maka terbuka nih, maka adalah neraka isinya. Dikatakan oleh Nabi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbuka pintu, ternyata di dalam adalah surga isinya. Nah, ternyata di sana adalah makhluk-makhluknya juga. Di surga tadi banyak bersenang bergembira ria di surga. Nah, kemudian Nabi yang ke-13 lokonnya adalah tartib. Kemudian Nabi mentartibkan mereka-mereka yang di dalam surga tadi. Nah, itulah orang memaknai mana tartib itu belum ada jelas sampai sekarang. Ada menerangkan bahwa tartib itu menghabisi pekerjaan, maknanya selesai. Bagiku bukan selesai. Tartib itu adalah pekerjaan yang benar lu teruskan, pekerjaan yang salah hentikan. Mentertibkan menyampaikan tingkah laku sembahyang, mentertibkan cara menyampaikan surah Yasin. Terus kita berbuat baik, ibadah itu seperti apa, ibadah sholat itu gimana, itu nah kalau kita pelajari apa segala macam, itu namanya ditertibkan, menyampaikan ke dalam orang berada di dalam surga tadi. Nah, selain daripada itu, adakah tertib itu? Ada. Selain daripada sembahyang, selain daripada baca ngaji, ada nggak tertib? Nah, jadi tertib selain daripada itu, nafkahi anak dengan cara halal. Terus lagi kita batas-batas tanah yang tepat dan benar, saksi dan kiri kanan. Nah, terus lagi makanan, nah itu harus kita tertibkan, yang mana yang bagus yang dimakan, nah mana yang kada, ada yang haram, ada yang halal, dijelaskan ini yang kada boleh dimakan, ini boleh dimakan, alasannya itu ada, ya ada semua. Jadi alasannya babi ada, alasannya kodok ada. Nah, alasannya itu sebelum mendapatkan alasan-alasan itu adalah harus diteliti lebih dulu. Berbulan-bulan lamanya meneliti barang sesuatu yang kita makan. Nah, itu mentartibkan itu. Nah, kita pasti kawin bernikah itu tertib juga namanya. Menikah itu harus nikah. Nah, itu kan asalnya kurang baik pekerjaan bagusakan. Nah, kalau mau kita belajar guru, amalnya belajar baik. Nah, istilahnya kan terdengarkan. Jangan kita menceritakan aja, mendekatkan orang kada. Ini peminta-mintarnya pandai. Kalau iblis itu seakan-akan lebih alim, tapi menjelaskan ke dalamnya kada mau. Sehingga parnom. Nah, artinya rahasia dan rahasia. Boleh jadinya belajar aku, tapi kan harus bayar. Nah, ini hitamnya ini sasarannya. Nah, itu kan pekerjaan iblis seperti itu. Nah, tapi kalau dari Jibril gratis. Nah, cuman ongkos jalan aja aku nah. Kalau ada kau berjalan seorang, ambil kau kah? Nah, gitu. Makanlah ada ketujuan. Nah, makanya jadi yang mahal harganya dikerjakan orang, yang murah harganya tidak dikerjakan orang. Nah, inilah anjuran iblis. Itulah orang terpimpin dari iblis seperti itu. Nah, orang terpimpin dari iblis percaya bisikan setan, ini membisiki kada bernilai, gara-gara tak. Nah, itu iblis namanya. Berarti ini bertuhankan iblis. Nah, kalau ini marah-marah aja mencari kesemuanya apa ini kan, padahal pekerjaan orang baik, tapi nya kasar-kasar. Malah bila orang melawan, malah dia tindas. Nah, berarti itu adalah Tuhannya itu adalah jin. Nah, jadi hati-hati kita hidup ini, apakah bertuhan jin, apakah bertuhan iblis, apakah bertuhan setan.